Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah, senang dengarnya Pak Diki. Semuanya sehat semua, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Apakah kalian siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak Guru. Siap lahir batin? Siap. Siap. Hadirkan pikiran, hati, dan fisiknya dalam kelas ini. Nah, agar lebih berkahnya, untuk berkenan dipimpin doa. Ya, karena pemimpin itu bahasa Arabnya imam. Berkenan imam memimpin doa membuka pelajaran hari ini. Imam Wahyudin. Baik, Pak. Bersiap. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa ini berkah belajar kita. Amin. Ya, sebelum Bapak mau absen ada pantun nih. Buah semangka dimakan Mona Lisa. Cakep. Buah duku dimakan Pak Danu. Cakep. Hari ini mau belajar apa? Tapi sebelumnya mari Bapak absen dulu. Oke. Tepuk tangan dong, pantun yang keren kan? Agus Baitul Khair. Mana Agus? Di kantin, Pak. Di kantin, Pak. Biasa Pak bolos. Ketemu. Ian Palupi. Panggil TU tadi ya. Oh ada. Fajar Cahyadi. Hadir Pak, hadir. Sebelum mulai nih. Ada yang kelihatan nggak ini apa ini? Warna merah. Duit ya. Iya. Kalau Ini duit kok paling gede, paling kencang. nggak apa-apa, semangat. Ini duit. Kalau duit ini Bapak lecak-lecak, Bapak kual-kual, gitu ya. Terus Bapak injak-injak nih, Aduh. gitu. Set. Masih ada yang mau nggak sama duitnya? Masih dong. Mau, Pak. Mau. Ya. Lurus Ya. lagi. Coba. Kenapa Bu Asia duit udah saya lecak-lecak, udah saya injak, kenapa masih mau? Masih laku, Buasia. Pak. Masih laku buat beli cireng. Oh, masih laku. Yang lain kenapa masih mau? Coba Buning. Karena Bun yang duit, sih. Pak. Ya karena duit mau diapain juga tetap duit, Pak. Karena duit mau diapain juga duit. Itulah kalau kita hidup harus punya nilai, biar bernilai, dihargai orang, terhormat. Tentu dalam hari ini nilai kita dalam kecintaan kepada al-Islam dan ketentuannya. Ya, coba siapa yang masih ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Imam nih. Pak. Ya. Pekan lalu belajarnya tentang pengertian, Pak. Pengertian menikah, bab nikah. Ya. Tentang dalil. Ya. Tentang syarat-syarat dan rukun, Pak. Ya. Alhamdulillah masih ingat ya. Hari ini Masih, pertemuan Pak. kedua kita akan lanjutkan tentang pernikahan dalam
Islam, tapi pada materi pembahasan yang berbeda. Terlihat? Sudah Ya, Pak. Dan Zakaria, Alhamdulillah. Mama Harani boncengan Pak. Aduh, ini kalau udah nikah ya, hari ini ketentuan pernikahan di Indonesia dan pernikahan tidak sah. Kenapa kita belajar hal ini? Ada yang mau kita capai. Kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. IPK-nya menjelaskan ketentuan pernikahan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Tujuannya, satu, setelah berdiskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan pernikahan di Indonesia dengan santun. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik mampu menganalisis pernikahan yang tidak sah atau terlarang dengan penuh percaya diri. Siap ya? Sebelumnya Bapak mau tampilkan salah satu fenomena pernikahan yang ada di negeri kita. Diperhatikan ya, salah satu fenomena ini. Dunia selebritis selalu ramai menjadi perbincangan halayak. Hal-hal sepele jika menyangkut artis, maka menjadi ramai. Salah satu tema yang selalu tak ada habisnya dibicarakan, contohnya adalah pernikahan berbeda agama. Di Indonesia, pernikahan beda agama sangatlah kontroversial. Tidak mudah tinggal seatap dengan orang yang memiliki beda keyakinan. Tapi kalau cinta sudah bicara, agama seakan bukanlah penghalang. Mungkin seperti itulah yang dirasakan oleh para pasangan selebriti yang beda agama ini. Siapa saja ke mereka? Nah, berikut 13 artis Indonesia yang menikah dengan pasangan beda agama. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata. Dimas yang menganut agama Islam, sedangkan Nadine yang Katolik tidak menghalangi mereka untuk bersama. Keduanya melangsungkan pernikahan di Bhutan, Nepal pada tanggal 5 Mei 2018 lalu. Dimas Berapa tahun yang lalu juga kita pernah mengetahui, mendengar ya tentang Syekh Puji yang menikahi seorang putri masih di dalam usia 12 tahun yang akhirnya mengalami delik ya, hukum dalam negara kita dan sempat dipenjara dan akhirnya pun melakukan pernikahan ulang dengan putri tersebut. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa fenomena saat ini tentu kalian juga sudah banyak tahu ya, apalagi zaman sekarang kan zaman digitalisasi ya, bahkan sudah 4.0 connecting people, bisa mengakses medsos, ada perkembangan bentuk pernikahan yang terjadi di dunia bahkan di negara kita. Cakep, kita tepuk tangan dulu ya, kasih jempol nih, makmullah luar biasa ya. Di negara kita ada panduan ya, undang-undang jelas di pasal 1 yang sudah dibahas ya beberapa pekan lalu bahwa pernikahan laki-laki pria ya, melegalkan hubungan lahir batin sesuai ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dilakukan dalam pasal 12 dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaan. Wah, apa salah satunya nikah yang dilarang dalam Islam? Nikah saudara, Pak. Nikah saudara, apalagi? Nikah mut'ah, Pak. Nikah mut'ah, apalagi? Yang lagi viral, nikah sesama atau sejenis. Ya, nauzubillah. Nah, dari gambaran sekilas ini ya, Bapak kan sudah bagi kelompok ya. Silakan berdiskusi kelompoknya dan
mengerjakan. Ada kelompoknya Mardiana, kelompoknya Umi Salamah, kelompok Pak Zakaria. Ya, silakan diskusi secara online. LKPD yang sudah saya beri. Ya, waktunya 15 menit. Silakan menggali informasi, diskusi dari sumber belajar yang terkait yang sudah saya share. Ya, silakan disampaikan. Jadi ya baik teman-teman, dari diskusi kelompok 1 bahwasanya kami menemukan tentang terkait pernikahan terlarang. Salah satu yang ambil adalah nikah mut'ah atau nikah dengan batas waktu tentu. Bagaimana lah itu bisa kita selesaikan? Solusinya adalah melakukan pendekatan dengan undang-undang dan syariah agama Islam yang benar sehingga tidak terjadi nikah mut'ah. Kemudian nikah mut'ah sangatlah tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang sebenarnya di mana Islam itu melakukan pernikahan bertujuan untuk melanggengkan hubungan yang baik dan harmonis. Sedangkan jika nikah dibatasi waktu-waktu tertentu, maka akan ada yang dirugikan, ada yang merugi, adanya kezoliman, termasuk hukum nikah itu menjadi haram, Pak. Demikian Pak hasil diskusi dari kelompok 1 menemukan masalah tersebut. Dengan kelompok yang lain, ini juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariah Islam. Solusinya, kita juga harus mendekatkan secara penyuluhan undangan undang-undang maupun syariat agama Islam yang benar, serta dampak buruk secara kesehatan, dan juga kita mengkampanyekan di media sosial, bentuknya poster, artikel, video, dan mungkin masih ada yang lainnya, Pak. Ya. Kemudian kami sudah melakukan evaluasi di sini, Pak. Nikah sama jenis ini juga pasti tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang mana Islam juga kan ada rukun dan syarat. Yang sah itu antara pria dan wanita. Kemudian tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan. Sedangkan sama jenis itu tidak bisa mendapatkan keturunan. Kemudian melanggar ketentuan syariah Islam. Dalam hal ini juga bertentangan dengan negara Undang-Undang Nomor 1 1974, termasuk hukum nikah menjadi haram. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Maaf. Gini Pak, tadi waktu kelompok 4 menyampaikan masalahnya, diskusi hasil diskusi, saya baca Pak di detik.com Ya. bahwasanya di Indonesia itu ternyata banyak yang melakukan pernikahan dini itu Pak, pernikahan yang masih anak-anak Pak. Ya, bagaimana ya, Bapak mau sharing, siapa yang mau menanggapi pertanyaannya Imam Wahyudin? Terjadinya pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia menurut undang-undang tadi. Apa kira-kira faktornya? Yo, perebutan, dapat hadiah yang bisa jawab. Kira-kira faktor apa? Saya Pak. Duluan Pak. Ya, Pak Makbullah dulu. Pak, saya Silakan. Faktor X, Pak. Satu Makbullah. Faktor eksiden Pak, kecelakaan. Pak saya Pak. Ya, sabar. Ya, kata Makbullah itu faktor kecelakaan. Saya tahu istilahnya MBI ya. Married by accident gitu ya. Seperti itu Pak. Harusnya kan MBI itu married before accident. Gitu. Nah, satu, faktor apa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Faktor ekonomi Pak. Berarti ada banyak faktor, ekonomi, pergaulan, gitu ya. Apalagi tadi banyak. Dilihat dari undang-undang yang ada, ya. Sudah sampai usia umur 21 tahun. Gitu. Ada lagi dari kelompok tadi, ada nikah muhalil. Jadi nikah yang sengaja dilakukan antara laki-laki dengan janda talak 3.
ya, dengan tujuan supaya wanita halal nikahi kembali dengan mantan suaminya setelah pernikahannya putus, baik dengan talak maupun karena suami wafat. Nikah semacam ini dosa, haram, ya. Rasulullah SAW melaknat muhallil dan sudah sampaikan, kita evaluasi. Sebelum evaluasi ada yang memberikan kesimpulan dan refleksi, silakan. Biasanya Siti Asiyah nih, silakan memberikan kesimpulan dan refleksinya. Ya Pak. Ya. Kesimpulan refleksi peserta didik bahwa sebuah pernikahan sudah diatur secara agama Islam dengan ketentuannya. Pasti tujuannya untuk menjaga kehidupan manusia menjadi lebih baik, terhindar dari kerusakan, serta dikuatkan pula dengan peraturan dalam negara, sehingga lengkap untuk kita patuhi dengan sebenar-benarnya. Begitu Bapak kesimpulan dan refleksi materi ini. Ya, silakan gunakan HP-nya, kita evaluasi. Sudah? Ya, terima kasih. Oke, hebat semua, tepuk tangan. Nilai tinggi. Rifai Lakepo nilainya 90. Pembelajaran, dan ingat ya, tugasnya dari hasil diskusi tadi dibuat PowerPoint-nya satu, boleh PowerPoint, boleh artikel, atau boleh video singkat, diupload di akun medsos masing-masing. Pekan depan kita akan belajar bab selanjutnya tentang permasalahan rumah tangga. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini penuh berkah, bermanfaat. Lelahnya menuntut ilmu, insya Allah berubah menjadi lillah, menjadi rahmat untuk kita semua. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa barakatuh.